Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita memulai kegiatan belajar mengajar kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, pada hari ini siapa yang tidak hadir? Masuk semua, Pak. Alhamdulillah. Jadi hari ini kita dapat belajar dengan maksimal ya, karena semuanya masuk. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, diharapkan kepada seluruh peserta didik untuk merapikan pakaiannya dan sampah-sampah yang ada di sekitarnya tolong dibuang dulu di tong sampah, dan buku-buku yang tidak berkaitan dengan pembelajaran pada hari ini diharapkan disimpan dahulu. Setelah selesai pembelajaran ini boleh buka kembali. Jadi kita mengulang sejenak pembelajaran kita di minggu lalu, yaitu tentang kekhalifahan Umar bin Khattab. Apakah peserta didik masih ingat? Lupa, Pak. Lupa. Oke, baiklah. Jadi kekhalifahan Umar bin Khattab adalah khalifah kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq. Ia sangat tegas dan beliau sangat ditakuti. Bahkan setan pun takut akan langkah kakinya. Jadi setelah kita membahas itu, kita akan membahas tentang faktor-faktor penyebab kemunduran Islam di dunia. Jadi sebelum kita masuk ke faktor-faktor penyebab Islam mundur di dunia, sebelum Bapak menjelaskan, diharapkan bagi seluruh peserta didik untuk mendengarkan dengan seksama apa yang Bapak sampaikan, agar kalian dapat memahami, karena kita sedang belajar tentang sejarah. Itu tidaklah mudah, pasti banyak yang ngantuk atau segala macam, ya kan? Jadi di sini tujuan kita mempelajari faktor-faktor penyebab kemunduran Islam di dunia, yaitu agar semua peserta didik dapat mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kemunduran Islam di dunia itu dengan benar. Baiklah, kita akan masuk pada pembahasan. Jadi di sini Bapak membuka buku di kelas 10, sekarang kelas 10. Jadi yaitu faktor-faktor penyebab kemunduran Islam di dunia, yaitu kemunduran suatu peradaban tidak dapat dikaitkan dengan suatu atau dua faktor saja, karena peradaban adalah sebuah organisme yang sistematik. Maka jatuh bangunnya suatu peradaban juga bersifat sintetik. Artinya kelemahan pada salah satu organ atau elemen akan membawa dampak pada organ lainnya. Jadi di sini faktor kemunduran Islam di dunia tidak disebabkan oleh satu faktor saja, tapi disebabkan oleh beberapa faktor lainnya. Karena satu faktor penyebab, maka akan timbul penyebab-penyebab lain yang menimbulkan kemunduran Islam itu sendiri. Jadi kita lanjut, setidaknya antara satu faktor dengan faktor lainnya yang secara umum dibagi menjadi faktor eksternal dan internal, berkaitan erat sekali. Untuk itu akan dipaparkan faktor-faktor eksternal terlebih dahulu dan kemudian faktor internalnya. Jadi ada faktor di luar dan faktor dari dalam. Ada dua faktor yang menyebabkan kemunduran Islam di dunia. Yang pertama, kita membahas faktor penyebab kemunduran Islam secara eksternal. Kita rujuk paparan Al-Hasan yang secara khusus menyoroti kasus kekhalifahan Turki Utsmani, kekuatan Islam yang terus bertahan hingga abad ke-20. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, faktor ekologi dan alami, yaitu kondisi tanah di mana negara-negara Islam berada adalah gersang atau semi gersang. Jadi yang menyebabkan Islam itu mundur pada masa Turki Utsmani, yaitu tempat yang mereka tinggali itu sudah gersang atau kering, lebih sulit untuk bertahan hidup di tempat seperti itu. Jadi sehingga penduduk-penduduknya tidak berkonsentrasi pada suatu kawasan tertentu. Kondisi ekologis ini memaksa mereka untuk bergantung kepada sungai-sungai besar seperti Sungai Nil, Efrat dan Tigris itu. Jadi yang menyebabkannya itu adalah kesulitan untuk mendapatkan air, dan antara jarak
tempat tinggal dan ID itu sangat jauh. Itu menyebabkan salah satu kemunduran Islam pada masa Turki Utsmani. Dan secara kultural kondisi ekologi seperti ini menunjukkan kondisi yang miskin. Ini juga rentan dari sisi pertahanan dari serangan luar. Faktor alam yang mencakup pentingnya adalah pertama, negara-negara Islam seperti Mesir, Syria, Irak, dan lain-lain mengalami berbagai bencana alam antara tahun 1066 sampai 1072 Masehi. Di Mesir terjadi paceklik, yaitu krisis pangan, yaitu di mana negara-negara Islam di sini kekurangan bahan pangan, jadi mereka kesulitan untuk bertahan hidup karena beberapa faktor inilah yang menyebabkan Islam mundur. Dan yang kedua yaitu letak geografi yang rentan terhadap serangan musuh. Salah satu contohnya di Irak, Syria, Mesir merupakan target sasaran luar yang terus-menerus sebab letak kawasan itu berada di antara barat dan timur dan sewaktu-waktu bisa menjadi target invasi pihak luar. Jadi tempat yang ditempati ini dikelilingi oleh musuh gitu, baik dari barat, timur, utara atau dan sebagainya. Jadi mereka yang hidup di tengah ini akan diserang dan serang terus. Mereka tidak bisa mengelak gitu. Atau tidak mereka menjadi dampak dari kedua belah pihak yang berserangan. Jadi mereka menjadi terkena dampaknya. Dan yang kedua yaitu melalui faktor eksternal. Faktor eksternal yang berperan dalam kejatuhan peradaban Islam adalah perang salib yang terjadi pada tahun 1060 yang terjadi pada 1056 hingga 1270 Masehi dan serangan Mongol dari tahun 1220 sampai 1300-an. Perang salib menurut Bernard Lewis pada dasarnya merupakan pengalaman pertama imperialisme barat yang expansion yang dimotivasi oleh tujuan materi dengan menggunakan agama sebagai medium psikologis. Jadi perang salib ini didasarkan terjadinya perang penyebabnya atas dasar yang dikaitkan dengan agama. Dari perbedaan pendapat, perbedaan pandangan tentang suatu agama membuat percikan gitu. Jadi perang salib ini disebabkan oleh terjadinya sebuah salah pandang gitu. Bisa disebut dengan salah paham lah, yang saling ingin menang satu sama lain. Sedangkan tentara Mongol menyerang negara-negara Islam di timur seperti Samarkand, Bukhara, dan Khawarij dilanjutkan ke Persia pada tahun 1220 sampai 1221. Pada tahun 1256 Mongol berhasil merebut Baghdad dan diikuti dengan serangan ke Syria, Mesir. Dengan serangan Mongol maka Kekhalifan Abbasiyah berakhir. Jadi dengan keras kepala sekali Mongol menyerang negara Islam sehingga negara Islam itu jatuh. Karena kekuatan dari tentara Mongol pada waktu itu sangat dahsyat, bisa dibilang dahsyat gitu, sehingga mampu menjatuhkan negara-negara Islam seperti Baghdad, Syria, Mesir dan sebagainya. Jadi membuat negara-negara Islam ini takluk di tangan Mongol. Yang kedua, hilangnya pandangan Islam internasional dan munculnya kekuatan Barat. Jadi negara Islam lain melihat negara Islam lain diserang, mereka acuh, tidak enggan membantu. Itu mengakibatkan kurangnya pasukan tentara untuk menolong negara tersebut. Itu membuat negara-negara Islam yang kecil, yang lemah, yang tidak memiliki kekuatan secara militer itu lebih cepat takluk dari negara-negara Barat. Pada tahun 1492 Granada jatuh dan secara kebetulan Columbus mulai berpetualang. Dalam upayanya mencari rute ke India, ia menempuh jalur yang melewati negara-negara Islam. Pada saat yang sama, Portugis juga mencari jalan ke timur dan juga melewati negara-negara Islam. Di saat itu, kekuatan umat Islam baik di lautan maupun di darat dalam sudah memudar. Jadi akibat dari faktor eksternal, faktor dari dalam mengakibatkan seluruh negara-negara Islam itu baik dari
kondisi militer, pangan dan segala macam itu menjadi lemah. Jadi negara-negara lain yang negara barat seperti Portugis segala macam untuk menyerang negara-negara Islam itu lebih gampang karena mereka memiliki pasokan tenaga atau serangan militer yang sangat kuat. Selain itu, ternyata hingga pada abad ke-19 jumlah penduduk bangsa Eropa telah meningkat dan melampaui jumlah penduduk Muslim di dunia gitu. Di seluruh wilayah Khalifah Turki Utsmani di sini penduduk Eropa Barat waktu itu berjumlah 190 juta. Jika ditambah dengan Eropa Timur menjadi 274 juta jiwa. Sedangkan jumlah penduduk Muslim hanya 17 juta. Jadi persentase antara negara Barat dengan negara Muslim itu sangat besar negara Barat. Jadi bisa dihitung secara kekuatan militer, negara Barat memiliki militer yang sangat kuat gitu. Tidak kuat secara perorangan, tapi mereka memiliki ribuan orang yang lebih banyak. Jadi mereka dapat dengan sistem serang terus hingga negara Muslim ini jatuh. Jadi pada intinya, dalam pandangan Ibnu Khaldun, kehancuran suatu peradaban disebabkan oleh hancurnya dan rusaknya sumber daya manusia, baik secara internal maupun moral. Contoh yang nyata adalah pengamatannya terhadap peradaban Islam di Andalusia. Di sana merosotnya moralitas penguasa diikuti oleh menurunnya kegiatan ilmuwan dan kepedulian masyarakat terhadap ilmu, dan bahkan berakhirnya dengan kehilangannya kegiatan keilmuan. Jadi, menurut Ibnu Khaldun, peradaban Islam di Andalusia ini faktor penyebab merosotnya, kemundurannya negara-negara Islam itu rusaknya moralitas penguasa dan berakhirnya ilmu-ilmu. Jadi para keilmuan itu berhenti membuat kegiatan keilmuannya, jadi seperti biasanya jadi berkurang sehingga akhirnya tidak dilakukan lagi kegiatan keilmuan tersebut. Dan di Baghdad, kepedulian Al-Ma'mun, penduduk Mu'tazilah dan Mutawakil, penduduk Assyria merupakan kunci bagi keberhasilan pengembangan ilmu pengetahuan saat itu. Secara ringkas, jatuhnya suatu peradaban dalam pandangan Ibnu Khaldun yaitu ada 10. Jadi menurut Ibnu Khaldun, ada 10 faktor penyebab kemunduran Islam di dunia. Yang pertama, rusaknya moralitas penguasa. Jadi di sini penguasa memiliki peran penting bagi seluruh rakyatnya. Jika penguasanya saja sudah tidak becus, apalagi rakyatnya. Jadi seperti itu. Di sini yang kedua, penindasan penguasa dan ketidakadilan. Jadi penindasan penguasa dan ketidakadilan. Jadi di sini yang kedua, faktor penyebab kemunduran Islam di dunia, penindasan penguasa dan ketidakadilan. Jadi penguasa ini bertindak sewenang-wenangnya, semau-maunya dia. Dia ingin melakukan ini, dia lakukan seperti itu saja, tanpa memikirkan panjang apa efeknya ke depan dan memberikan konsekuensi bagi seluruh masyarakatnya. Dan yang ketiga di sini, nepotisme atau kezaliman. Jadi salah satu penyebab faktornya juga yaitu kezaliman. Kezaliman yang terjadi di mana-mana membuat rakyat satu dengan yang lain memiliki salah pandang, salah pemahaman yang membuatnya cekcok. Akhirnya terjadilah pemberontakan di mana-mana yang mengakibatkan negara tersebut hancur.
Dan yang keempat, orientasi kemewahan masyarakat. Jadi di sini tidak hanya penguasa yang memiliki kekayaan yang lebih, tapi masyarakat memiliki kekayaan-kekayaan yang lebih juga. Jadi sehingga yang kaya maka makin kaya, dan yang miskin maka jatuh lebih miskin lagi. Dan yang kelima ini yakni egoisme. Jadi di sini faktor yang kelima, egoisme itu keras kepala. Ketika diberi satu nasihat, solusi oleh orang lain, para penguasa, pejabat-pejabat yang ada pada masa tersebut enggan untuk mengikutinya. Jadi ketika diberi solusi orang-orang lain, mereka acuh, anggap itu dia penting. Karena orang tersebut dipandang dari apa yang dia miliki, bukan dari apa yang dia sampaikan. Yang keenam, yaitu penarikan pajak secara berlebihan. Jadi pada masa tersebut penarikan pajak itu berlebihan, tidak pada standarnya, hingga mengakibatkan kehancuran ekonomi yang makin hari makin merosot. Jadi tambah merosot. Jadi penarikan secara berlebihan itu hanya untuk kepentingan pribadi oleh penguasa-penguasa tertinggi pada masa tersebut. Yang kedelapan, keikutsertaan penguasa dalam kegiatan ekonomi rakyat. Jadi pada masa tersebut, para penguasa-penguasa yang tinggi yang sudah memiliki kekayaan, mereka ikut serta dalam politik-politik keekonomian pada masyarakat. Jadi mereka mengambil alih semua. Ini dia memiliki lebih tinggi saham daripada orang lain. Padahal rakyat kecil tersebut baru ingin membangun sebuah usahanya, tapi malah diambil oleh para pengusaha-pengusaha karena memiliki sebuah uang yang lebih banyak dibandingkan masyarakat lainnya. Dan yang di sini yang kesembilan, rendahnya komitmen masyarakat terhadap agama. Jadi pada masa ini agama sudah sangat memudar sekali. Orang-orang yang ingin belajar tentang agama, orang-orang yang ingin mendalami tentang agama itu sudah berkurang. Anak-anak muda pada masa ini sudah sangat rusak moralnya oleh penguasa yang sudah rusak juga kan. Jadi akan berdampak, yang satu antara yang lain itu akan berdampak. Dan yang terakhir di sini, penggunaan pena atau pedang secara tidak tepat. Jadi pada masa ini penggunaan itu tidak tepat, itu maksudnya itu ini. Ketika orang ingin melakukan sesuatu atau ingin melakukan tindakan kekerasan, dia langsung melakukan. Dia memberi hak yang tidak seharusnya diberi dan menerima yang tidak seharusnya diterima. Jadi seperti itulah penyebab-penyebab yang menjadikan Islam itu hancur di dunia. Jadi seperti ini yang dapat Bapak sampaikan. Ada yang kurang paham? Paham, Pak. Baiklah. Jadi kesimpulan pelajaran pada hari ini yaitu adalah faktor-faktor penyebab kemunduran Islam di dunia itu, yaitu berkaitan antara satu faktor dengan faktor yang lainnya. Jadi ada 10 faktor yang sudah saya jelaskan, yaitu rusaknya moralitas penguasa, ketidakadilan, kezaliman, egoisme, dan sebagainya macamnya. Itu menjadikan Islam di dunia itu mundur. Jadi tidak pada masa ini itu kita sangat jauh dari kita yang sangat merosot kalah oleh negara-negara lain, negara-negara barat, negara-negara yang bukan orang Islam. Maka pemimpin-pemimpin sekarang juga kita lihat banyaknya rusaknya moral pemimpin. Ketidakbecusan dari seorang pemimpin akan berdampak terus kepada rakyat-rakyatnya. Karena menurut Bapak, seorang pemimpin itu sangat penting. Pemimpin adalah sebuah kepala. Kita anggapkan, contohkan sebagai seorang keluarga. Ayah adalah kepala rumah tangga. Kalau tidak ada ayah, kita susah. Yang cari makan, cari uang, cari apa segala macam, orang tua kita ayah. Ayah yang sangat berperan penting untuk kita. Yang mengajarkan kita dari ilmu agama segala macam hal adalah seorang ayah.
Jadi seperti itu kesimpulan pada hari ini. Paham? Paham, Pak. Baiklah. Jadi di sini mungkin saya dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya silakan pelajari pelajaran yang akan diajarkan minggu depan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.